Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Abdusattorov. Pertarungan kali ini berlangsung pada perhelatan eSport World Cup 2025 dan menurut saya ini pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat amazing ya. Apakah pada pertandingan ini Magnus Carlsen akan kalah? Apakah Abdusattorov akan menang? Apakah Abdusattorov akan mempencundangi Magnus Carlsen? Di video ini ada dua sesi ya. Pertama Magnus Carlsen megang buah putih, nanti di sesi kedua Abdusattorov megang buah hitam. Jadi langsung saya bahas kedua-duanya ya. Pertama saya akan bahas Magnus megang buah putih, dan nanti akan di sesi kedua akan saya bahas Abdusattorov megang buah putih ya. Jadi mereka berganti-gantian. Oke, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke, baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih. Ini sesi pertama ya. Abdusattorov megang buah hitam. Magnus Carlsen memulai pembukaan D4, dijawab dengan kuda F6, C4 dimainkan, E6, putih kuda F3, Abdusattorov langsung mendobrak pusat dengan mendorong pion D5. Ya, kalau kita perhatikan ya, pembukaan daripada kedua pemain ini adalah pembukaan yang sangat familiar, yaitu Queen's Gambit Decline. Kemudian Magnus menjawab dengan kuda C3, Abdusattorov gajah E7 dimainkan, Magnus pion kali pion, makan. Kemudian Magnus mengembangkan gajah ke F4. Abdusattorov C6, idenya untuk menopang pion ya, untuk menyambungkan rantai pion ya, biar pionnya solid. Kemudian Magnus H3 untuk mencegah pergerakan gajah Abdusattorov di petak G4 ya. Jadi Magnus menjaga petak G4. Kemudian hitam gajah F5 dimainkan, E3, hitam menteri B6 untuk mengincar pion Magnus yang ada di B2. Magnus gajah D3. Ya, Magnus berusaha menukarkan gajah. Gajah kali gajah, ya, pertukaran diterima, menteri kali gajah. Kemudian Abdusattorov langsung rokade. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Bang, bagaimana kalau pionnya dimakan?" Nah, di sini ada perubahan evaluation bar ya. Makan. Nah, sama aja sebenarnya ya. Ya, ini yang akan terjadi ketika ya hitam sikat pion Magnus ya. Tapi Abdusattorov ya lebih memilih rokade ya. Kemudian Magnus mengikuti rokade ya. Kedua pemain sudah rokade, itu artinya kita masuk ke babak middle game. Kemudian hitam kuda dimainkan ke D7. Ya, mengembangkan kuda. Magnus menteri C2 untuk menjaga pion Magnus yang ada di B2. Kemudian Abdusattorov A5, kuda E1 dimainkan. Menteri A6 dimainkan, kuda D3. A4. Di sini kalau saya perhatikan ya, Abdusattorov itu melakukan penyerangan dari sayap menteri ya. Kemudian Magnus benteng C1 dimainkan. Abdusattorov benteng E8, menteri D1, gajah F8, B4 dimainkan. Ya, idenya apa? Idenya untuk membuka file B ya, dan Magnus Carlsen sengaja mendorong pion walaupun nanti itu dipotong oleh Abdusattorov ya melalui en passant. Ya, benar saja, Abdusattorov en passant, pion kali pion, hitam Queen B6 dimainkan.
Magnus B4, kemudian hitam kuda E4 dimainkan, mengajak pertukaran kuda. Magnus rook kali rook ya, benteng kali benteng dimainkan, ya makan, benteng kali benteng, kuda kali kuda, pion kali kuda, kuda C5 menghindar ya. Kemudian hitam kuda F6 ya, mendukung pion hitam yang ada di E4. Kemudian Magnus gajah E5 dimainkan. Idenya apa? Idenya mengancam kuda. Kuda D5 dimainkan. Yap, kuda kali pion. Queen kali B4 ya, sama-sama bertukar pion ya. Kemudian Magnus kuda C5. Hitam gajah kali C5 ya. Langsung saja kudanya disikat kawan. Pion kali gajah. Menteri 4. Yap. Menteri 4 idenya apa? Idenya untuk mengancam gajah ya, gajah. Magnus yang ada di E5. Gajah ditarik ke D3. Gajah diamankan. Kemudian benteng 8. Ya, benteng 8 idenya untuk pinning menteri ya. Kemudian Magnus menteri G4 mengajak pertukaran. Ya, menghindar sekalian mengajak pertukaran menteri. Menteri ke menteri, pion kali menteri ya, walaupun ada risiko pion tumpuk ya. Kemudian kuda C7 dimainkan. Benteng B1. Idenya untuk mengincar pion yang ada di B7. Kuda B5 dimainkan untuk menggagalkan ide daripada putih. Rook B4 dimainkan. F6. F4 dimainkan. Raja F7. Ya, karena sudah endgame, raja diaktifkan. Kemudian raja F2. Benteng A8. Gajah B2 dimainkan. H6. Raja F3. Rook A2. Kemudian E4 dimainkan. Rook A8. Raja E3 dimainkan. Rook D8. Rook A4. Rook D1. Kemudian Magnus rook A1. Idenya apa? Idenya untuk melakukan pertukaran ya, karena bahaya ya. Benteng Abdusattorov berada di file D ya, sangat berbahaya sekali dan sangat bagus sekali ya benteng daripada Abdusattorov. Abdusattorov rook D8 ya, kembali ditarik. F5 dimainkan. Raja E7. E5 mengajak pertukaran pion. Kemudian pion kali pion. Gajah kali pion. Raja F7 dimainkan. Raja F4. Benteng D5. Benteng A8. Kemudian benteng kali C5. Dan ini langkah yang blunder guys ya. Boom. Ya, langkah yang sangat blunder sekali. Oke. Magnus rook B8. Kemudian Abdusattorov G5. Skak ya. Dipotong guys ya. Ini empasan ya. Raja kali pion. Kemudian benteng kali B7. Ya. Kemudian Abdusattorov benteng kali gajah. Ya. Gimana kalau misalnya ya ada opsi lain ya. Skak raja misalnya ya. Tetap aja sebenarnya ini ya. Ini posisinya sudah
diuntungkan buat putih ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, walaupun perwiranya sama, tapi posisinya tidak bagus ya, posisinya sangat tidak bagus. Kalau misalnya makan, makan, ya sangat tidak bagus ya. Nah, ini yang terjadi ya kalau, tidak makan benteng ya. Nah, ya bukan tidak makan benteng, maksudnya makan, gajah ya. Ya ini yang terjadi di, partai aslinya ya. Kemudian kuda C3 dimainkan, raja F4, kemudian kuda skak di E2, raja E3, kuda C3, raja F3 dimainkan, kuda D5, rook D7, raja G5, rook D6 dimainkan, kuda B4. Ya, posisi seperti ini ya sudah sangat diunggulkan buat putih ya. Abdus Satarab sudah kalah banget ya di sini. Kemudian rook E6 dimainkan, kuda C2, rook E5 skak, raja F6 dimainkan, rook C5, yap, garpu ya. Kemudian kuda D4 skak, raja E4 dimainkan, yap, tepat pada posisi seperti ini Abdus Satarab kalah. Kalau misalnya dia, memainkan kuda B3 maka akan ada jawaban, yap, seperti ini. Sangat susah ya buat hitam ya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua ya. Ini sesi pertama. Sekarang Abdus Satarab megang buah putih dan Magnus akan pegang buah hitam. Oke, baiklah kawan-kawan. Sekarang sesi kedua ya. Abdus Satarab megang buah putih, Magnus megang buah hitam. Abdus Satarab memulai dengan pembukaan E4, dijawab dengan E5, pembukaan yang sangat-sangat agresif. Kemudian kuda F3 dimainkan, kuda C6 dimainkan, D4 langsung mendobrak pusat, pion kali pion, kuda kali pion, kuda F6 dimainkan oleh Magnus. Kemudian kuda kali kuda, langsung saja kudanya disikat. Kenapa, Abdus Satarab sikat kuda Magnus? Karena akan ada resiko pion bertumpuk ya. Yap, pion kali pion, kemudian E5 dimainkan, idenya untuk mengusir kuda ya. Magnus Queen E7 dimainkan, nggak bisa makan kuda karena ini open guys. Kemudian Abdus Satarab Queen E2 dimainkan, Magnus kuda D5, Abdus Satarab kuda D2. Di sini ada langkah menarik ya. Kalau misalnya, C4 dimainkan, maka kudanya kemana ini guys? Oh, akan ada jawaban seperti ini ya. Yap, akan ada jawaban seperti ada pinning ya, pinning, menteri. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Di sini, yap, Abdus Satarab lebih memilih kuda D2, A5 dimainkan, G3, G6, gajah G2 ya, gajah Fianchetto dimainkan, kemudian gajah G7, C4 dimainkan mengusir kuda, gajah A6, yap, kuda nggak bisa dimakan karena open ya. Kemudian Abdus Satarab langsung rokade, rokade, kedua pemain sudah rokade, kuda F3 dimainkan. Kemudian Magnus kuda B6, B3, D5 dimainkan, rook E1, rook E8. Idenya apa? Idenya untuk menggagalkan ide daripada putih ya. Ide daripada putih di sini untuk mengincar pion yang ada di E5. Gajah G5 dimainkan, skak. Oh, bukan skak, ster, menteri F6,
ditutup ya. Gajah F4 dimainkan. Pion kali pion, cerdik banget ya. Gajah kali pion, kuda D7 dimainkan, mengincar gajah ya. Kemudian Abdus Satorov, gajah kali gajah, ya idenya apa? Idenya untuk melemahkan kekuatan daripada Magnus, karena kekuatan daripada Magnus itu ada pada gajah Vianseto ya. Queen kali queen dimainkan, yup, gajah kali queen makan. Magnus bukan queen, gajah C3. Gajah B7 dimainkan, kuda D4, rook E7. Bukan gajah, pion A4 dimainkan, kuda C5. Ya, kalau kita perhatikan di sini evaluation bar-nya sebenarnya berpihak pada Magnus ya. Ya, pada posisi seperti ini Magnus dianggap unggul ya. Lumayan unggulnya ya, nggak terlalu tebal sih sebenarnya, tapi lumayan unggulnya. Kemudian Abdus Satorov, pion kali pion, pion kali pion, makan. Rook C1 dimainkan, kuda D3, mengancam benteng daripada putih. Benteng D1 dimainkan, kemudian kuda B4, rook, ya langsung sikat. Bukan rook ya, gajah sikat kuda, pion kali gajah, kemudian Abdus Satorov, kuda C2 dimainkan, C5. Ya, di sini kemenangan Magnus semakin tebel ya. Ada perubahan evaluasi bar di sini. Kemudian Abdus Satorov memainkan kuda E3. Magnus rook D8, Abdus Satorov A5, ya, pion Abdus Satorov yang ada di A5 ini sudah bebas ya. Kemudian raja G7 dimainkan, rook C1, rook C7, A6, yup, langsung saja disikat. Kenapa dia ngasih gratis? Apa alasannya? Ya, sebenarnya itu bukan gratis ya, ini ada pertukaran ya. Ya, pertukaran pion ya. Kuda sikat pion juga ya. Kemudian ya, kuda sikat pion, kemudian rook D7 dimainkan untuk mengincar kuda. Dan Abdus Satorov memainkan rook kali C5 ya. Makan pion sekaligus untuk backup kuda daripada putih ya. Gajah B7 dimainkan, kuda turun ke E3, rook D1 skak, gajah F1 dimainkan. Kemudian Magnus gajah A6, Abdus Satorov memainkan benteng C7 skak. Raja G8 dimainkan, raja G2, kemudian Magnus sikat gajah, gajah kali gajah, kuda kali gajah, kemudian Magnus rook B1 mengincar pion, Abdus Satorov rook B7, ia mengincar pion juga. Kemudian Magnus sikat pion ya. Abdus Satorov kuda E3 dimainkan, H5, H4, gajah D2 dimainkan, kuda C4 dimainkan, rook E2, raja F1, kemudian rook E6,
raja G2, ya di sini, evaluasi nobarnya masih berpihak pada Magnus ya. Kemudian Magnus benteng E2 dimainkan, raja F1, benteng E6, raja G2, benteng E2, ya ya mungkin karena waktu ya, saya ngelihatnya di sini, ya sebenarnya waktu daripada Magnus juga sebenarnya, di sini 4 menit ya, tapi kenapa ya kedua pemain sepakat remis? Padahal unggul Magnus guys di sini. Ya harusnya Magnus di sini ya, pada posisi seperti ini mereka sepakat remis ya. Coba kita analisis dulu ya, kenapa Magnus mengiyakan remis padahal waktunya dia ya harusnya langkah terbaik hitam di sini ya raja F8. Ini menurut Stockfish ya, bukan menurut saya ya. Kemudian kalau misalnya, putih kuda B6 ya akan ada, posisi seperti ini ya. Oke, ya makan, kalau misalnya sekak, sekak, makan, backup, ini yang terjadi guys. Oke, sikat, tapi masih, lama ya, ini permainannya masih panjang ya. Oke, sekian video ini ya, pada intinya di sini, posisi Magnus unggul ya, tapi dia mengiyakan remis ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi, bye-bye.